Selamat datang di channel ini yang sudah lama tidak upload karena saya bingung mau ngapain. Jadi di hari ini saya akan mencoba untuk main Hack the Box. Saya akan berbagi tentang bagaimana cara menyelesaikan box-box yang ada di Hack the Box. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Hack the Box, itu adalah platform yang dimana mereka itu menyediakan labs, artinya box-box, dimana setiap box ini memiliki celah keamanan yang unik. Nah, untuk setiap box kita di challenge untuk bisa mendapatkan akses root di sana. Bagaimana cara kita mulai, istilahnya gampangnya, bagaimana cara kita ngehack box itu sampai box itu kita bisa dapatkan akses tertingginya untuk dapat akses root. Di sini dijelaskan, Hack the Box is an online platform allowing you to test your penetration testing skill. Memang di Hack the Box ini kita nanti akan banyak sekali belajar tentang penetration testing, bagaimana metodologinya. Banyak orang yang mau belajar pentest itu dari sini, Hack the Box. Nanti kalau teman-teman yang mau ngambil sertifikasi OSCP juga bisa di sini untuk belajarnya. Oke, itu sekilas ya. Untuk karena boxnya ini sangat banyak ya, ada sekitar 100-an. Nah, tutorial yang akan saya bagikan kali ini adalah bagaimana cara saya untuk menyelesaikan box yang bernama LAME, bukan lem tikus ya, LAME. Ini adalah box pertama yang diluncurkan oleh Hack the Box. Oke. Di sini langsung saja ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa belajar lebih lanjut, langsung datangi sendiri di kunjungi hackthebox.eu. Oke, kita lanjut. Terkait dengan box LAME, itu IP-nya adalah 10.10.10.3. Nah, ini adalah IP servernya, yang dimana kita bertugas di challenge untuk bisa mendapatkan akses rootnya. Gimana cara kita ngehacknya ini? Nah, hal yang biasa saya lakukan adalah saya cek dulu ya, apakah ini sudah bisa diakses. Karena kalau kita mau akses IP-nya ini, kita harus connect ke VPN-nya Hack the Box. Kita cek dulu. Oke, sudah bisa. Nah, selanjutnya adalah sama seperti tahapan dalam penetration testing. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah information gathering, atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang server ini. Ini server dia pakai OS apa, kemudian port apa saja yang terbuka, service apa saja yang dijalankan. Nah, biasanya hal pertama yang saya lakukan adalah menggunakan Nmap. Nah, gimana? Kita coba dulu ya. Kita akan coba scan Nmap, kemudian min A agresif, kemudian min T4. Nah, jadi kalau Nmap itu dia ada timing template. Jadi ada T1, T2, T3 sampai T5. Nah, semakin besar nilainya, maka akan semakin cepat proses scanning yang dilakukan oleh Nmap. Nah, T4 ini adalah standar ya, standar kecepatan. Nah, secara default kalau kita tidak menggunakan T4 ini, yang digunakan adalah T3 normal. Kalau T4 itu prosesnya akan semakin cepat. Nah, selanjutnya kenapa saya menggunakan min A? Min A ini akan melakukan scanning script Nmap, dan juga akan scanning service. Dia akan mencoba untuk mencari port apa saja yang terbuka, dan kemudian menjalankan sebuah script Nmap untuk mendeteksi apakah ada celah keamanan di sana. Oke, sekarang kita jalankan ya. Di sini ada host seems down. Nah, padahal tadi kita sudah ngeping kan, kita sudah ping bahwa itu boxnya aktif. Tapi di sini Nmap tidak bisa scan. Kenapa?
Nah, itu mungkin ada semacam firewall atau gimana, saya juga nggak tahu di sini, tapi Nmap memberikan sebuah catatan uh, host seems down. Servernya mungkin sedang tidak aktif, tapi jika kamu yakin itu servernya ada aktif, karena tadi kita sudah ping aktif, kita bisa menggunakan PN. Min PN ini no ping ya. Jadi kan secara default itu Nmap itu akan melakukan memastikan bahwa host itu aktif. Nah, kalau misalkan tidak aktif, dia akan langsung bilang seperti ini, host seems down. Tapi ketika sudah yakin ini itu aktif, maka kita langsung coba gitu. Karena mungkin ada firewall yang ngeblok atau gimana, saya juga kurang tahu sistemnya di sana seperti apa. Kita coba saja menggunakan perintah parameter minpn, flag minpn. Oke. Oke, kita tunggu. Mungkin sambil scanning, saya percepat videonya. Oke, di sini sudah ada hasil dari scanning Nmap. Setelah dicek, ada 3 port yang terbuka. Port 21, port 22, port 1 ada 4 port. 21, 22, 139 dan 445. 21 ini adalah untuk FTP, 22 SSH, 139 NetBIOS, 445 itu Samba ya. 139 sama 445 ini menjalankan Samba, service Samba. Nah, Samba itu buat sharing folder. Sini kita lihat selanjutnya. Oke, OS-nya menggunakan Linux. Nah, setelah melakukan scanning port, apa yang biasanya kita lakukan adalah kita mencari bagaimana cara melakukan exploit atau untuk menyerang port-port yang ada terbuka ini. Nah, mungkin yang pertama ya, saya ini tertarik dengan Samba ini karena biasanya pada challenge hack the box atau di FunHub biasanya itu kalau dia ada Samba, itu yang utama kita cek apakah dia ada celah keamanan di sana. Di sini juga ada VSTPD 234. Nah, biasanya ketika saya tahu sudah versinya, ini kan ada versi SMBD 3X. Coba kita cari SMBD 3X. Port 445 menjalankan SMBD 3X. Sekarang kita coba cari exploitnya. SMBD 3X exploit. Cari di Google aja. Apa yang kira-kira muncul? Nah, pertama di sini adalah Samba username mapscript yang ditulis di Rapid7. Nah, Rapid7 ini adalah kalau teman-teman install Metasploit, mereka lah yang mengembangkan. Nah, ini kan Metasploit expose itu ya. Nah, di sini kita lihat Samba username mapscript ini exploitnya sudah lama, tahun 2007. Tahun 2007. Nah, exploit ini dia akan melakukan penyerangan kepada Samba version 3020. Artinya kan di sini bisa kita anggap sebagai 3X. 3X ini mungkin bisa berapa aja karena kita nggak tahu. Kita coba-coba saja. CVE 2007-2447. Nah, di sini juga ada jika kita ingin menggunakan exploit Metasploit, di sini ada tutorialnya sekalian ya. Rapid7. Nah, jadi dalam mencari exploit itu kita memang harus coba satu-satu.
seandainya nanti kalau yang exploit di sini nggak bisa, kita coba lagi nanti yang di bawahnya, misalkan kayak gini, hackyard exploit for Samba 3xx, Samba 3511 dan lain sampai ke bawah, sampai kita coba semuanya, Samba cry. Nah, saya tertarik untuk mencoba yang pertama dulu. Oke, di sini saya pakai Kali Linux, jadi coba saya akan membuka Metasploit. Kita coba exploit yang pertama, user map script. Nah, di sini sudah terbuka Metasploitnya. Sekarang kita tes untuk menggunakan exploit user map script. Use exploit multi Samba. Ya, ini ada dua ya, tapi kita pilih user map script. Nah, selanjutnya kita lihat untuk melakukan eksploitasi ini apa saja yang dibutuhkan. Di sini yang dibutuhkan adalah rhost, artinya target box lamp tadi. Set rhost untuk set targetnya 10 10 10 3. Oke. Di sini dia port 139 ya, karena hasil scan kita tadi 139 ini menjalankan servis yang sama dengan 445. Kalau misalkan nanti 139 nggak bisa, nanti coba kita ganti ke port 445. Oke, sudah selesai semuanya, kita set. Selanjutnya kita coba jalankan ya, kita exploit. Oke, di sini sepertinya berhasil ya. Kita bisa mendapatkan akses di sana. Di sini sudah kita bisa mendapatkan rootnya. Jadi bisa dikatakan bahwa exploit kita ini berhasil. Nah, di sini kelihatan kita sudah masuk ke dalam sistemnya dengan akses root. Artinya box ini sudah kita selesaikan. Cara untuk menyelesaikannya adalah dengan melakukan exploit pada Samba di user map script. Sini ya kelihatan. Oke, biasanya untuk root itu di home, biasanya root untuk apa, flagnya. Nah, di sini ada makis. Nah, di sini kita bisa dapat flagnya, flag user. Ada dua flag. Ini flag yang pertama, kemudian flag yang kedua ada di folder root. Ini cat root.txt. Oke, sampai sini selesai. Jika teman-teman masih ada yang bingung apa sih yang saya buat selama di video ini, bisa tanya di kolom komentar. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya.